Baru 3 hari menikah, tubuh Desi mendadak lebam biru, darah keluar dari hidungnya setiap malam, dan setiap pukul 2 dini hari, ada suara yang berbisik dari dalam sumur tua belakang rumah. Gantinya sudah ada. Halo Sobat Horor, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu, sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Desi, perempuan cantik asal Sukabumi, baru saja menikah dengan seorang juragan tanah kaya raya bernama Pak Arwan yang tinggal di daerah Gunung Sindur, Bogor. Umurnya terpaut jauh. Desi masih 23 tahun, sedangkan Arwan sudah mendekati usia 60. Banyak yang heran kenapa Desi menerima lamaran itu, tapi keluarga Desi memang sedang butuh uang untuk melunasi utang warisan almarhum ayahnya. Pernikahan itu berlangsung megah, semua warga diundang. Tapi satu hal aneh, tidak ada senyum di wajah mempelai pria. Dan seorang wanita tua penjaga makam di kampung itu bisik-bisik mengatakan, kalau bulan Suro sudah dekat, Arwan pasti kawin lagi. Desi pindah ke rumah besar Pak Arwan yang berdiri di atas tanah puluhan hektar. Tapi rumah itu sepi, tak ada pelayan, hanya ada satu kamar yang terang. Kamar utama tempat mereka tidur. Kamar lainnya dikunci rapat dan berdebu. Saat Desi tanya, Arwan hanya berkata, jangan buka, mereka sedang tidur. Malam pertama, Desi mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat perempuan-perempuan muda berpakaian pengantin duduk di pelaminan penuh darah, dengan mata kosong menatapnya. Salah satu dari mereka meraih tangannya dan berkata, lari, sebelum kamu juga jadi kami. Besoknya Desi mulai mimisan. Di lehernya muncul bekas cakaran. Dan ia sering melihat bayangan perempuan lewat di cermin kamar mandi. Apakah Desi berhasil kabur dari rumah itu? Siapa sebenarnya perempuan-perempuan di mimpinya? Desi semakin sering merasakan hal-hal aneh. Suara langkah kaki terdengar di lorong rumah setiap malam, meski Pak Arwan selalu tidur lelap di sampingnya. Suatu malam saat listrik mati dan lilin menyala redup, Desi melihat pintu kamar yang sebelumnya terkunci terbuka sedikit. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Dengan pelan, ia mendorong daun pintu itu. Bau anyir menyergap. Di dalam terlihat deretan gaun pengantin putih yang tergantung, penuh debu dan noda hitam seperti darah yang mengering. Di atas ranjang ada foto-foto pernikahan, bukan hanya 1 atau 2, tapi 8 perempuan lain. Semuanya terlihat muda, dan semuanya adalah mantan istri Arwan. Satu foto membuat darah Desi membeku. Wajah terakhir di foto itu adalah perempuan yang muncul di mimpinya. Desi gemetar. Ia menyadari dirinya adalah istri ke-9. Keesokan paginya, Desi berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi saat sarapan, Pak Arwan berkata tanpa melihat ke arah Desi, kalau kamu merasa lelah, jangan masuk ke kamar itu lagi. Mereka tidak suka diganggu. Jantung Desi berhenti sesaat. Ia tidak pernah bilang apa-apa ke suaminya tentang kejadian semalam. Di malam hari, Desi mengunci diri di kamar dan mencoba menelpon ibunya. Tapi sinyal selalu hilang. Tak ada jaringan. Dan saat ia intip keluar jendela, di halaman belakang Pak Arwan sedang menggali lubang besar, sendirian di bawah cahaya rembulan. Di sampingnya ada keranda kecil dari kayu tua. Desi mulai sadar, rumah ini bukan rumah biasa dan pernikahannya bukan sekadar pernikahan. Ini awal dari sesuatu yang lebih gelap. Bila kamu ingin tahu siapa saja korban sebelumnya dan kenapa Arwan terus menikah di bulan Suro, pagi harinya Desi memberanikan diri menjelajah halaman belakang. Ia pura-pura mencari bunga untuk ditaruh di kamar. Tapi tujuannya jelas, melihat kembali lubang yang digali Arwan semalam. Di bawah pohon randu besar yang tampak tua dan rapuh, ia menemukan tanah masih basah dan gembur. Tak ada keranda, tapi di sampingnya
Ada sumur tua yang ditutupi lempengan batu besar dan kain putih penuh bercak merah. Saat mendekat, kain itu bergerak, seperti ada yang bernafas di bawahnya. Desi mundur ketakutan, namun terdengar bisikan samar dari dalam sumur. Tumbal berikutnya telah disiapkan, kunci perjanjiannya sudah dibuka. Desi lari terbirit-birit ke dalam rumah, napasnya memburu, tapi di pintu belakang ia justru bertemu Mbah Karminah, perempuan tua penjaga rumah yang baru pertama kali ia lihat. Dengan suara berat dan tatapan tajam, Mbah Karminah berkata, "Semakin kau melawan, semakin cepat jiwamu ditarik. Kau harus diam, karena waktumu tinggal 3 hari." Desi menangis dalam kamar. Ia menulis surat kepada ibunya dan menyembunyikannya di bawah laci, berharap jika sesuatu terjadi padanya, seseorang akan menemukannya. Tapi ketika ia mengangkat kasur untuk menyelipkan surat cadangan, ia menemukan 3 surat lain yang lebih dulu ditulis perempuan lain. Semua dalam tulisan tangan berbeda. Semuanya berisi permohonan tolong, dan semuanya berakhir dengan kalimat sama. "Arwan membawaku ke sumur itu di malam Jumat Kliwon." Malam itu, Desi tidak bisa tidur. Ia memeluk tubuhnya sendiri, dan dari luar kamar terdengar suara gesekan kayu dan derit pintu tua yang terbuka perlahan. Ketika ia mengintip lewat lubang kunci, ia melihat sosok putih berdiri tepat di depan pintu. Tidak bergerak, tidak bersuara, tapi Desi bisa mendengar napasnya. Desi menggigil dalam selimut, menahan napas. Sosok putih di balik pintu masih berdiri tegak. Perlahan, pintu itu berderit terbuka sendiri. Tapi ketika terbuka penuh, tidak ada siapapun di sana. Hanya angin yang menerpa wajah Desi, membawa aroma anyir yang membuatnya mual. Di lantai dekat pintu, ada jejak kaki, kecil, mungil, seperti milik anak-anak. Tapi kakinya mengarah masuk, bukan keluar. Keesokan harinya, Desi memaksa Mbah Karminah bicara. Dengan tatapan penuh iba, perempuan tua itu berkata lirih, "Tuan Arwan bukan sekadar juragan tanah. Dia punya perjanjian tua dengan makhluk penghuni sumur. Setiap 8 tahun sekali, dia harus memberi istri baru. Dan saat Jumat Kliwon jatuh di bulan Suro, istri itu harus diserahkan. Dulu dia miskin, tapi setelah menyerahkan istri pertamanya ke dalam sumur, tanahnya tiba-tiba jadi emas. Semua yang dibangun di atas tanah itu makmur, tapi bayarannya nyawa." Desi tak sanggup menahan air mata. Ia sadar, hari pernikahannya ke-8 akan tepat jatuh di malam Jumat Kliwon bulan Suro. Hari itu, ia bertekad kabur. Tapi saat membuka gerbang depan, tubuhnya terpental ke belakang seperti dihantam tembok tak kasat mata. Di pagar besi tua itu, tergantung jimat merah yang belum ia lihat sebelumnya, dan bisikan kembali muncul. "Belum waktunya pergi." Saat malam turun, Desi menemukan kamar mandi terkunci dari dalam. Tapi tak ada siapapun di dalam. Dari celah pintu, air menetes, merah pekat, dan di cermin, ketika ia lewat, bayangannya tersenyum kepadanya, meski ia sendiri sedang menangis. Desi sudah bukan Desi yang dulu. Ia mulai mendengar suara-suara, bahkan saat siang. Desi mengurung diri di kamar, memeluk lutut sambil memandangi surat-surat yang ia temukan di bawah tempat tidur. Ia membaca satu persatu. Semua tulisan itu seperti ditulis menjelang ajal. "Namaku Raras, aku istri ketiga. Aku dengar suara tangisan anak-anak dari dalam sumur setiap malam. Jangan percaya senyuman Pak Arwan, itu topeng. Namaku Leni, aku istri kelima. Aku melihat tubuh perempuan menggantung di dapur, padahal aku tinggal sendirian. Aku tahu waktuku tinggal sebentar. Namaku Nisa, aku istri ketujuh. Aku hamil, tapi bayiku tak pernah lahir. Kata Mbah Karminah, anak itu bukan milik manusia." Desi muntah. Tangannya gemetar. Semua korban adalah perempuan muda yang dinikahi Arwan pada bulan Suro. Mereka semua hilang dan tidak ada catatan resmi. Tidak ada yang mencari mereka. Seakan dunia menghapus jejak mereka. Desi memutuskan menghadapi Pak Arwan malam itu. Dengan suara bergetar ia bertanya, "Apa benar aku hanya tumbal untuk pesugihan tanahmu?" Arwan tersenyum. "Kalau kamu tahu dari awal,
kamu pasti tidak mau menikah. Tapi kamu sudah tanda tangan perjanjian dengan darahmu sendiri malam pertama. Desi membelalak. Ia ingat malam pertama, tubuhnya berdarah karena luka kecil di jari akibat pecahan kaca. Arwan mengambil tisu dengan bercak darah itu dan membakarnya di mangkuk kecil yang berasap kemenyan. Saat itu Desi kira itu ritual pengusiran sial. Ternyata itu adalah meterai perjanjian. Di malam yang sama, Mbah Karminah datang ke kamar Desi dengan membawa kotak kecil dari bambu. Kalau kau ingin selamat, satu-satunya cara adalah membatalkan ikatan sumur itu sebelum Jumat Kliwon tiba. Tapi kau harus masuk ke dalamnya dan hadapi penghuninya. Desi terdiam. Ia tahu, satu-satunya jalan keluar adalah masuk ke dalam kegelapan itu sendiri. Malam itu langit mendung. Petir sesekali menyambar, seakan langit sendiri tahu apa yang akan terjadi. Desi, ditemani Mbah Karminah, berjalan pelan menuju halaman belakang. Di tangannya, ia membawa kotak bambu kecil yang berisi bunga 7 rupa, sehelai rambutnya sendiri, dan sesajen yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno. Sumur tua itu kini terbuka, batu penutupnya telah digeser, asap putih tipis keluar dari dalam, dan hawa dingin menyergap kulit seperti es. Begitu kau turun, jangan menoleh ke belakang, kata Mbah Karminah pelan. Apapun yang memanggilmu, jangan jawab. Desi mengangguk, tubuhnya menggigil bukan hanya karena takut, tapi juga karena udara dari sumur seperti menyedot panas tubuhnya perlahan-lahan. Dengan tali tambang yang diikat di pinggang, Desi mulai menuruni sumur. Dindingnya berlendir dan berlumut. Suara air tetesan menggema, tapi ada pula suara lain. Tangisan anak kecil dan bisikan lirih menyebut namanya. Desi, Desi, mari ikut kami. Desi menutup telinganya, menangis, tapi terus turun. Sesampainya di dasar sumur, Desi menemukan sebuah lorong sempit dari batu. Tak ada cahaya, hanya nyala redup dari lilin kecil yang ia bawa. Di ujung lorong ada sebuah ruangan bundar seperti gua, dan di dalamnya tergeletak 8 boneka kayu perempuan mengenakan kebaya pengantin. Di tengahnya, altar batu dengan simbol aneh dan mangkuk berisi darah segar. Lalu, dia melihat dirinya sendiri. Sosok perempuan yang persis seperti Desi berdiri di seberang altar. Matanya hitam pekat, ia tersenyum. Terlambat, kamu sudah jadi bagian kami. Desi mundur, tapi bayangan itu menghampiri cepat dan menyatu ke dalam tubuhnya. Matanya mendadak gelap dan ia berteriak keras. Di atas, Mbak Karminah menarik tali dengan panik, tapi tali itu putus. Sumur itu kembali mengeluarkan asap hitam dan batu penutup bergeser menutup dengan sendirinya. Astagfirullah, dia belum siap. Lirih Mbak Karminah, air matanya jatuh. Sudah 3 hari sejak Desi turun ke dalam sumur. Tak ada tanda-tanda keberadaan tubuhnya. Tapi sejak malam itu, rumah Pak Arwan mulai dihantui hal yang jauh lebih menyeramkan dari sebelumnya. Cermin-cermin di seluruh rumah memantulkan bayangan Desi, tapi dengan mata hitam dan senyum miring. Air keran berubah merah setiap pukul 2 dini hari. Suara tangisan bayi menggema dari plafon. Bahkan Pak Arwan sendiri mulai merasa terganggu. Kau berani melanggar perjanjian, Arwan? Bisik suara dari balik sumur yang tertutup rapat. Arwan mulai melihat sosok perempuan berkebaya putih berdiri di ujung lorong, memandangnya tanpa berkedip setiap malam. Kadang sosok itu mendekat pelan sambil mengucap, "Sudah 8, kau tak bisa menambah lagi. Aku penggantinya." Di malam Jumat Kliwon, Arwan mengadakan ritual di ruang rahasia rumahnya. Ia membakar dupa, membaca mantra-mantra kuno, dan menaburkan darah ayam hitam ke dalam mangkuk perak. Tapi sebelum ritual selesai, semua lampu mati. Dalam gelap terdengar langkah pelan, dan suara perempuan tertawa, bukan 1, tapi 8. Diikuti suara ke-9, suara Desi. Tapi berbeda, dalam, dingin. Kau ingin tanahmu subur, Arwan? Maka biarlah aku tumbuh dari jasadmu. Arwan menjerit, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ia melihat bayangan-bayangan para istri sebelumnya berjalan ke arahnya. Mereka tidak bicara,
mereka hanya menatap dan meraih tangan Arwan. Paginya, rumah itu kosong. Tak ada tanda-tanda Pak Arwan. Tapi dari sumur tua, warga mencium bau busuk menyengat. Saat batu penutupnya digeser paksa oleh warga, tak ada air di dasar sumur. Hanya tulang belulang dan diantaranya tulang seseorang yang masih mengenakan jas pengantin. Dan Desi? Ia muncul kembali, tapi bukan Desi yang sama. Ia kembali ke rumah ibunya di Sukabumi, diam, pucat, dan tak pernah bicara sepatah kata pun. Tapi setiap Jumat Kliwon, Desi berdiri di belakang rumah, menatap sumur kecil yang baru digali oleh tangannya sendiri. Setelah kepulangan Desi ke rumah ibunya di Sukabumi, kampung menjadi tidak tenang. Warga mulai melapor mengalami mimpi yang sama, ditarik oleh tangan-tangan perempuan dari dalam tanah basah. Beberapa orang bahkan kehilangan ternak secara misterius, tiba-tiba mati dengan mata membelalak dan lidah terjulur. Di rumah Desi, sang ibu bingung. Anaknya pulang tanpa suara, tanpa senyum, tanpa reaksi. Hanya duduk diam menatap satu titik di belakang rumah, tempat ia menggali lubang kecil setiap hari, sedikit demi sedikit, tanpa alasan. Tetangga sekitar mulai takut. Setiap malam, lampu rumah Desi berkedip, dan suara ketukan 3 kali di jendela terdengar berulang. Saat salah satu tetangga, Pak Darto, mencoba mengintip ke dalam, ia melihat Desi berdiri di depan cermin sambil menyisir rambutnya, padahal cerminnya tidak memantulkan bayangan apapun. Keesokan paginya, Pak Darto ditemukan tewas di teras rumahnya. Matanya kosong dan di tangannya tergenggam foto tua pernikahan Pak Arwan. Tak ada yang tahu dari mana foto itu berasal. Sementara itu, Mbah Karmina yang masih hidup dan kembali ke rumah lamanya, merasa hawa jahat yang dulu dikurung di sumur sudah menyebar bebas. Ia tahu, kutukan pesugihan itu tidak lagi terikat tempat, ia menempel pada jiwa. Desi sudah jadi wadah baru, tapi ia tidak akan puas hanya dengan satu jiwa. Malam berikutnya, Desi menggali lebih dalam. Kini lubang itu berbentuk sumur kecil. Saat ibunya mencoba menghentikannya, Desi hanya menoleh perlahan dan berkata dengan suara yang bukan miliknya, "Harus ada tumbal lagi, biar tanah ini tetap hidup." Sang ibu mundur ketakutan. Tapi dari balik tubuh Desi, sesosok bayangan perempuan berkebaya putih muncul, menatap tajam dan tersenyum. Sejak sumur baru itu digali oleh Desi, suasana kampung menjadi seperti diliputi kabut kelam yang tak pernah pergi. Ayam tak lagi berkokok di pagi hari. Bayi-bayi menangis tanpa sebab tiap malam, dan suara serak perempuan menyanyikan lagu pengantin terdengar dari arah kebun, padahal tak ada siapapun di sana. Desi tak lagi seperti manusia. Ia hanya bicara pada tanah, menyentuhnya, membelainya seperti kekasih. "Kau haus, ya? Nanti aku kasih lagi, yang muda, yang segar." Korban pertama adalah Sinta, gadis belia yang baru lulus SMA. Ia hilang sepulang dari warung, dan esok harinya ditemukan tergeletak di ladang milik keluarga Desi. Matanya membelalak, dan bibirnya membentuk senyum aneh, seolah melihat sesuatu yang indah sebelum mati. Kemudian giliran Pak RW. Ia pingsan mendadak setelah menerima laporan warga, dan saat sadar, ia hanya berteriak histeris. Sumur itu, dia mengajak semua anak gadis masuk." Desa mulai panik. Beberapa warga mencoba menggali dan menutup sumur buatan Desi, tapi selalu gagal. Sekop patah, tanah menolak digali. Bahkan alat berat yang disewa mogok begitu didekatkan ke lokasi. Malam Jumat berikutnya, 7 warga berkumpul di masjid mencoba mengadakan doa bersama. Tapi ketika muadzin mengumandangkan azan Isya, suara azannya berubah menjadi tangisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Desi muncul di halaman masjid. Tak ada yang tahu dari mana datangnya. Wajahnya pucat, bajunya compang-camping, dan di tangannya tergenggam gaun pengantin putih milik salah satu istri Arwan yang hilang. "Kalian belum paham, satu tumbal tidak cukup. Darah ini sudah haus. Kalau kalian tak serahkan satu, maka semuanya akan kuambil." Warga desa akhirnya memutuskan hal yang paling menakutkan, mengorbankan satu orang demi menyelamatkan banyak jiwa. Mereka diam-diam memilih seorang gadis yatim piatu bernama Rani
masih 17 tahun, lemah, pendiam, dan tak punya siapa-siapa. Malam itu, dengan wajah penuh rasa bersalah, mereka membawa Rani ke halaman rumah Desi. Tapi Desi hanya menatap mereka dengan mata gelap kosong. "Kalian pikir kalian bisa menipu tanah?" Rani menjerit, menangis, memohon. Tapi tanah di bawahnya mulai retak, membentuk lubang yang menelan tubuhnya perlahan-lahan. Diiringi suara tertawa, suara perempuan. Bukan hanya satu, tapi banyak. Semuanya adalah para istri Arwan yang dulu dikorbankan. Tapi ketika tubuh Rani hilang sepenuhnya, tidak ada yang berubah. Desa tetap sunyi, bau anyir tetap menyelimuti, sumur baru tetap terbuka. "Satu tak cukup, sekarang giliran kalian semua," Desi berkata sambil tersenyum, dan dari balik sumur, tangan-tangan hitam merangkak keluar satu persatu. Desa itu, seminggu kemudian, dinyatakan hilang. Pemerintah menyatakan tanahnya longsor total akibat pergerakan bawah tanah. Tapi semua warga, rumah, dan jejak kehidupan lenyap seakan tak pernah ada. Hanya satu hal yang tersisa. Sebuah papan kayu tua berlumur tanah berdiri di tengah bekas reruntuhan. Bertuliskan, "Tanah ini sudah diberi makan, jangan bangunkan lagi." Dan jika kau berjalan sendirian melewati Gunung Sindur pada malam Jumat Kliwon, kau mungkin akan melihat seorang perempuan berkebaya putih menyisir rambutnya di bawah cahaya bulan, tepat di samping sumur tua yang tak pernah kering. Pesan moral, jangan pernah tamak atas tanah dan kekayaan. Karena ketika kau ingin memeluk dunia terlalu erat, dunia bisa menarikmu ke dalam, hingga kau tak pernah kembali. Bagikan video ini ke sosial mediamu sekarang juga. Tag temanmu yang berani lewat Bogor malam-malam sendirian. Dan ingat, jangan menoleh jika mendengar ada yang memanggilmu dari dalam tanah.